kemudian gaya tubuh itu juga akan bisa mempengaruhi seorang percaya atau dengan tidak dengan kita, karena gaya tubuh kita bisa mengisyaratkan atau bisa kelihatan gaya duduknya seperti ini, dia orangnya nggak mau terbuka, atau misalkan gaya duduknya kalau misalkan dari orang yang terbuka duduknya tegak, dan artinya dia bisa bercerita atau terbuka dan juga bisa menerima apa yang orang ceritakan. Oke, saya mulai. Assalamualaikum Bapak. Ya, baik, sebelumnya Bapak dengan Bapak Basit ya. Baik, Bapak Basit bisa disebutkan nama lengkap dan alamatnya Bapak. Sudah sesuai dengan medisnya Bapak ya. Ya, baik Bapak Bangkit, ini sudah dipanggilnya Bapak Bangkit ya. Ya, Bapak Bangkit. Sebelum perkenalkan, saya perawat Didi, ya, perawat yang bertugas di Bangsal ini dari pagi hari ini sampai jam 2 siang nanti. Jadi tujuan saya di sini untuk bercerita ataupun sharing dengan Bapak terkait dengan yang Bapak rasakan atau yang Bapak alami saat ini. Nah, untuk waktunya sesuai dengan kontrak kita kemarin, ya, kita kurang lebih berbincang 10 sampai 15 menit Bapak ya. Untuk waktunya nanti di sini saja. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Bapak ya. Baik, sebelum saya mulai, apa ada yang ingin Bapak tanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu bisa saya mulai. Sebelumnya Bapak, saya ingin menanyakan bagaimana Bapak kabarnya hari ini. Ada keluhan atau tidak Pak hari ini? Misalkan tanda dan gejala orang bunuh diri, misalkan dia sering menyendiri, saya merasa pusing, misalkan pusing, saya lagi pusing, pusing, saya bingung mau ngapain Pak, gitu. Atau misalkan saya ada masalah dengan mengakhiri hidup saya, gitu. Misalkan, oke, baik Bapak, ini Bapak ingin mengakhiri hidup Bapak. Sebenarnya Bapak alasan Bapak mengakhiri atau masalahnya apa Bapak? Beberapa hari kemarin saya bukan baik dengan tinggal ya. Baik, untuk ini kan ada isyarat ya, kita mengkaji isyarat. Hal-hal yang Bapak rencanakan atau Bapak berkeinginan untuk mengakhiri Bapak itu dengan cara apa saja Bapak sudah lakukan kemarin? Saya sudah kepikiran kalau saya mau pergi dari rumah dan untuk menggantung diri Bapak. Itu masuk ke dia berarti baru ancaman atau rencana ancaman. Dia berencana untuk menggantung diri. Tapi itu sudah Bapak lakukan atau belum Bapak? Belum dilakukan Bapak ya. Baik, Bapak berarti sudah ada pikiran untuk menggantung diri Bapak. Nah, hal tersebut itu sudah masuk dalam resiko bunuh diri Bapak ya. Itu merupakan ancaman untuk resiko bunuh diri. Nah, sebelumnya mohon maaf agama Bapak Islam Bapak ya. Baik, kita bisa masukkan ke sini juga terkait dengan keagamaan atau spiritualnya. Yang kita ketahui Bapak sebagai Muslim ataupun agama Islam itu kan untuk hal-hal seperti itu untuk mengakhiri hidup itu kan tidak baik Bapak ya. Dalam Islam itu tidak dianjurkan untuk bunuh diri, itu tidak bisa menyelesaikan masalah Bapak seperti itu. Hadapi masalah Bapak dengan tenang ya. Kemudian nanti Bapak bisa bercerita dengan keluarga terdekat ataupun Bapak bisa bercerita dengan orang tua. Nah, di sini selain itu apakah ada masalah lain Bapak? Banyak hutang Bapak ya, baik, banyak di tempat lain hutangnya. Baik, itu Bapak harus bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, di sini saya akan mengajarkan Bapak beberapa cara untuk mengatasi atau menghindari Bapak untuk melakukan hal-hal tersebut. Tadi Bapak sudah melakukan berencana untuk menggantung diri Bapak, itu sudah termasuk dalam ancaman untuk bunuh diri. Nah, maka dari itu di sini saya akan mengajarkan atau berdiskusi dengan Bapak
bagaimana cara mengatasi hal tersebut seperti itu. Nama sebelumnya Bapak ya saya ajarkan. Pertama ada SP1 yaitu saya akan mengkaji hal-hal positif yang ada pada diri Bapak. Nah, sebelumnya Bapak apa hal-hal positif yang bisa Bapak kenali dari diri Bapak sendiri? Hal-hal positif misalkan yang sudah Bapak pernah lakukan atau sudah Bapak sering lakukan, misalkan Bapak hal positifnya Bapak senang menggambar atau berolahraga atau misalkan Bapak jalan-jalan untuk mengatasi masalah Bapak gitu. Apa saja bersepeda, baik hal-hal lainnya apalagi Bapak hal-hal positifnya mengaji kemudian mengaji kemudian Oke, selain itu Pak, ada Bapak ada 3 hal positif dari diri Bapak. Nah, itu kan cukup banyak Bapak ya hal-hal positif yang ada pada diri Bapak. Nah, itu hal positif yang tersebut Bapak sebutkan itu bisa mengatasi atau Bapak bisa mengalihkan pikiran Bapak untuk berencana atau melakukan hal-hal di diri tersebut. Nah, 3 tersebut bisa Bapak tuliskan atau dijadwalkan secara harian. Bapak tuliskan di buku harian Bapak hal-hal positif yang Bapak miliki dan Bapak bisa lakukan hal tersebut. Misalkan tadi yang pertama Bapak bersepeda, Bapak bisa tuliskan bersepeda, kemudian memancing, ya. Setelah itu Oke, ya baik Bapak. Nah itu bisa dituliskan. Nanti Bapak jadwalkan yaitu hari apa saja Bapak bisa lakukan rutinitasnya. Hal tersebut, hal-hal yang positif tadi itu bisa mengalihkan pikiran Bapak untuk mencoba melakukan hal-hal yang seperti itu tadi. Ya. Nah, jadi Bapak bisa lakukan hal tersebut, dirutinitaskan, kemudian nanti secara perlahan dilakukan setiap hari seperti itu ya. Baik. Nah, sebelumnya ada yang mau Bapak sampaikan lagi Bapak? Ya, baik. Nah, Bapak karena ada pinjaman online tadi, sehingga Bapak malas untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu. Sekarang Bapak berikan lagi, sambil Bapak menyelesaikan masalah-masalah Bapak. Yang pertama Bapak harus selesaikan mana prioritas masalah yang bisa diselesaikan. Bapak bisa akan baik-baik dengan bagian terkait, misalkan Bapak melakukan pinjaman online, Bapak berusaha untuk mencari uang atau mencari hasil uang yang akan dibayarkan di pinjaman online seperti itu. Nanti baru Bapak selesaikan masalah yang lainnya seperti itu. Nanti Bapak bisa sambil beraktivitas dengan hal-hal yang positif. Bisa dimengerti Bapak ya. Baik, sebelum saya akhiri ada yang mau Bapak tanyakan? Tidak ada ya. Baik, itu kegiatannya bisa Bapak lakukan setiap hari. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi Bapak ya di hari besok tersedia di tempat ini. Nanti saya akan mengajarkan bagaimana cara yang kedua untuk mengatasi hal-hal seperti tadi yang Bapak lakukan untuk beresiko bunuh diri. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, tadi Bapak sudah bagus sekali, sudah bercerita dengan saya dengan baik, menyampaikan apa yang Bapak rasakan saat ini. Kita bisa bertemu lagi besok hari jam 8 Bapak ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.